warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Teknik Sipil UNM. Selamat datang di acara Learning Online Dasar-Dasar SAP bersama mahasiswa Teknik Sipil UNM semester 7. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Putri Cynthia Fitriana. Di sini saya sebagai moderator dalam acara hari ini. Untuk susunan acara hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu learning online dengan materi dasar-dasar SAP 2000, kemudian yang ketiga adalah penutup. Nanti kita mulai acara hari ini dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu learning online yang akan dipimpin oleh Saudara Rivaldo Simanjuntak. Waktu kami persilakan. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Bisa dengar suara saya? Bisa ya, bisa dengar ya? Bisa dengar kakak. Ya, selamat pagi sebelumnya teman-teman teknik sipil Universitas Semarang semester 5, baik yang semester 5 maupun yang tidak semester 5 ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Simanjuntak, mahasiswa Teknik Sipil USM semester 7. Ya, langsung saja ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar dasar-dasar SAP 2000. Untuk pembelajaran pada hari ini santai saja ya, karena kita sama-sama mahasiswa, santai tapi tetap sopan. Tapi tetap ada aturannya juga. Yang pertama, untuk teman-teman yang tidak berkepentingan untuk bicara, mikrofon bisa dimatikan. Yang kedua, nanti pada saat pembelajaran berlangsung pasti akan diadakan sesi tanya jawab. Bila mana peserta tidak paham, bisa bertanya melalui kolom chat atau bisa menghidupkan mikrofonnya secara langsung. Mungkin itu saja aturannya. Untuk mempersingkat, langsung saja kita mulai pembelajaran SAP 2000 ya. Teman-teman sudah siap semua kan? Halo, nggak apa-apa gitu, mikrofonnya dihidupkan, nggak apa-apa. Udah siap kakak. Ya, langsung Siap. Ya, sebentar. Oh ya, sebelumnya teman-teman sudah tahu semua ya, SAP 2000 itu, SAP 2000 sudah familiar ya di kalangan mahasiswa teknik sipil di seluruh Indonesia. SAP 2000 juga digunakan oleh beberapa banyak konsultan perencana di Indonesia untuk pemodelan struktur, baik itu bangunan gedung maupun bangunan jembatan ya. Jadi teman-teman semua sudah tahu mungkin SAP 2000 itu apa. Untuk kali ini kita akan belajar SAP 2000 versi 14 ya teman-teman. Jadi saya ini akan memakai SAP 2000 yang versi 14. Ini ya teman-teman untuk tampilan awalnya. Screen-nya kelihatan ya? Bisa kelihatan ya. Sebelum kemarin sudah saya kirim untuk tutorial menggunakan SAP 2000. Bentar. Ya, ini ya. Jadi sebelumnya SAP 2000 itu hampir mirip seperti AutoCAD. Jadi untuk langkah-langkah SAP 2000, beda orang itu langkahnya kadang berbeda. Mungkin langkah menjalankan SAP 2000 si A dengan si B itu berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Yang terakhir pasti akan menganalisis datanya. Ya, bisa dikatakan seperti AutoCAD. Bila kita membuat garis, kita bisa memakai fungsi line, polyline atau X-line ya teman-teman. Mungkin bisa dipahami bila mana nanti kalian menemukan, oh caranya Mas ini sama Mas itu kok beda. Ya, itu terserah mereka, tapi tujuannya tetap sama ya. Jadi kita pahami dulu. Mungkin untuk tutorial dari saya ya, ini RYDOK itu saya ya. Itu tanamkan pada diri kalian, jangan pernah takut salah, karena dari kesalahan kita dapat menjadi lebih baik. Ini yang saya dapatkan dari salah satu dosen kita,
Ya, teman-teman tahu semua Pak Ngudi ya. Ini dari Pak Ngudi. Untuk langkah-langkah bisa dibaca semuanya. Ini udah ya teman-teman. Langsung saja. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran online learning dasar-dasar SAP 2000 dengan membuat pemodelan gedung dua lantai sederhana. Seperti ini untuk gambarnya. Seperti ini ya. Bentar. Untuk data perencanaan, kita memakai mutu beton FC25, mutu baja BJ37, fungsi ruang. Untuk fungsi ruang gedung ini kita asumsikan sebagai kantor. Tinggi ruang 4 meter, panjang 6 meter, lebar 4 meter, tebal plat lantai 1 12 cm, tebal plat atap 10 cm. Langsung saja biar nggak bertele-tele ya. Kita buka aplikasi SAP 2000. Mungkin untuk tampilan awal seperti ini. Lalu kita klik OK. Ya. Kalau saya kecepatan bisa bilang ya teman-teman, soalnya kebiasaan kalau ngomong cepat gini ya. Ya, harap dimaklumi ya. Ya. Untuk SAP 2000 ya teman-teman, yang paling riskan, yang paling penting itu di satuan. Teman-teman kalau salah di satuan, semuanya akan salah. Langkah pertama yaitu kalian harus menentukan, kalian harus memahami satuan yang akan kalian gunakan. Perhatikan ini ada LB INF, KGF mm C, KGF MC. Jadi untuk KGF, N, ton, KN itu untuk satuan gaya berat dan massa. Itu satuan gaya berat massanya. Terus untuk yang di tengah ini seperti meter, FT, terus mm, cm, ini untuk satuan panjangnya ya teman-teman. Untuk C itu suhu, tapi ya ini suhu ya teman-teman, ini Celsius dan ini F itu Fahrenheit. Jadi kali ini saya akan memakai satuan KGF per M. Ya ini ya satuan yang akan saya gunakan. Langsung saja teman-teman, nanti biar nggak kebingungan bisa dicatat, nanti biar tahu alur-alurnya itu harus klik mana gitu ya. Untuk langkah pertama yaitu file, new model. Sebentar. Ya terkadang SAP 2000 gini ya, not responding. Yang kita pilih select template yang blank ya. Ini ya teman-teman, tampilan blank. Lalu kita klik kanan, edit grid data, dan modify show system. Ya, tampilan seperti ini. Jadi di SAP itu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk sumbu X itu yang panjang, untuk Y itu yang lebar, sedangkan Z itu arah vertikal sesuai gravitasi ya teman-teman. Ya ini langsung saja untuk grid ID. Ini ya. Grid ID itu nama gridnya, sedangkan ordinat itu koordinatnya. Ya untuk grid ID ya biasanya untuk X itu namanya ABC, D, E, F, G dan seterusnya. Lalu untuk Y itu 1 2 3 4 sampai 10. Untuk Z itu Z0 sampai Z1, Z2, Z3 dan seterusnya ya. Langsung saja di sini kita namai dulu A. Lalu kita pindah koordinat. Ya ini kita pahami dulu koordinat. Ini ya kita lihat koordinat. Arah X berarti arah X itu panjangnya. Panjang ini ya. Terus arah X dulu, kita bahas arah X dulu. Untuk panjang gedung yang akan kita modelkan itu 6 meter. Ini ya 6 meter. Ini setengah-setengahnya 3 meter, 6 meter. Jadi waktu penulisan di SAP
waktu penulisan SAP, koordinat harus dimulai dengan angka 0. Dimana-mana koordinat harus dimulai dengan angka 0 ya teman-teman. Jadi kita isikan 0, enter. Terus untuk grid ID yang kedua itu kita namakan B koordinat ya. Ini baru ini. Tadi kan 0 di sini ya. 0 di sini. Mau sampai sini berarti ini 6 meter, berarti 0 sampai 6. Jadi kita isikan 6 meter ini ya, satuannya sudah meter ya, 6, enter. Lalu untuk grid ID arah Y itu lebar, kita mulai dari angka 1, koordinatnya kita mulai biasa 0. Yang kedua grid ID nomor 2, koordinatnya untuk koordinat ini ya, arah Y lebarnya 0 tadi di sini, terus sampai sini. Berarti 4 ya teman-teman. 0 sampai 4. 0 sampai 4 ya. Kita isikan grid ID Z 0. Kita 0 Z1. Tinggi masing-masing. Bentar, ini saya close dulu. Ya, ini dari lantai dasar ke lantai 1 ya. Lantai dasar 0 ke lantai 1 4 meter ya. Jadi kita isikan 4, enter. Z2. Ya, ini dari lantai 1 ke lantai atap 4. Jadi dari sini 0, 4, terus kita mau ke lantai atap, berarti 4 tambah 4 tambah 4, jadi 8 ya. Sini letaknya 8 kita isikan 8. Baik. Lalu untuk X, Y, Z sudah terisi semua. Sampai sini langsung di OK ya teman-teman. Oke ya, tampilan seperti ini. Biasanya posisi sebelah kanan itu kita view 3D, sedangkan sebelah kiri kita view XY. Ya, sampai sini mungkin waktu pembuatan grid data ada yang ingin bertanya? Halo? Ada yang ingin bertanya? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Untuk langkah yang kedua, yaitu ini ya teman-teman, define, pembuatan material dan pembuatan frame dan pembuatan area. Jadi untuk material yang akan digunakan dan frame itu balok dan kolom. Terus untuk area itu plat ya teman-teman. Jadi kita akan buatkan material yang dulu, define, lalu klik material. Ya, ini tampilannya akan seperti ini. Perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini 4000 PSI itu diingat ya. 4000 PSI itu beton, A992 FY50 itu baja. Jadi istimewanya SAP ini sudah ada default, sudah ada material dasarnya, sudah, kita tinggal mengeditnya. Kita akan membuat material betonnya. Kita klik modify. Untuk material name and display color, ini nama ya, kita namakan beton FC. Sebentar, kita pakai FC25 ya. FC25 ditulis FC nya biar inget ya, kalau semisal mutunya berbeda-beda nanti. Untuk weight per unit volume itu kalau beton 2400. Ini bisa dilihat di ini ya, PPURG.
PPURG 1987 untuk material beton bertulang itu 2400 kg meter kubik. Ya, sampai sini teman-teman masih paham ya. Lalu ini ya tadi yang saya katakan, satuan itu yang paling riskan. Jadi kalian harus tahu satuan-satuan apa yang akan kalian gunakan. Untuk modulus elastisitas ini, pengisian modulus elastisitas ke bawah, satuan diganti dengan N per mm. N per mm. Karena ini ya, modulus elastis untuk beton normal ini satuannya MPa. MPa itu setara dengan N per mm. MPa setara dengan N per mm, makanya saya buat langsung seperti ini ya teman-teman, biar teman-teman nggak kesusahan. Untuk rumusnya, modulus elastis untuk beton normal itu E sama dengan 4700 akar FC. FC itu FC nya 25 ya. Jadi langsung saja kita isi 4700. Karena di SAP nggak ada akar, jadi kita isikan 4700 kali FC nya 25 terus pangkat ini ya, pangkat ini yang arah panah ke atas ya, pangkat ini pangkat 0,5. Kalau rumus matematika ada ya, jadi biar akarnya diganti itu pangkat setengah ya. Lalu kita enter ya, ini sudah. Untuk Poisson ratio shear modul ini sudah default dari SAP 2000. Lalu untuk spesifik concrete compress strength FC ini kita isikan sesuai FC 25. Kita klik OK. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman. Bentar. Selanjutnya kita pembuatan material baja. Ini kita modif seperti tadi. Kita isikan baja yang akan kita gunakan. Baja 37. Bisa kita lihat di SNI 1729 tahun 2002. Kita isi BC37. Untuk weight per unit volume baja itu 7850 kg meter kubik. Kilogram meter kubik ya. Diganti dulu kilogram. Ya ini ya, kilogram meter kubik diganti 7850. Ya seperti beton tadi, modulus elastisitas ke bawah kita ganti satuannya N per mm. N per mm. Untuk modulus elastis baja, kita lihat modulus elastisitas baja yaitu 200.000 MPa atau 200.000 N per mm. Bisa kita lihat di ini ya, SNI ya. Teman-teman nanti bisa lihat di SNI modulus elastisitas baja. Bentar. Halo, tes. Ya gimana mas? Masih kelihatan ya tampilan layar saya ya? Halo, salah satu orang jawab. Nggak kelihatan. Teman-teman yang udah kelihatan, yang lain gimana, kelihatan enggak? Halo? Masih nyala. Masih ya? Masih di layar SAP ya? Tepat itu, tepat. Oh, oke, siap. Ya bisa dimulai sekarang ya, lanjut ya. Jadi ini ya teman-teman, untuk modulus elastisitas baja itu tadi kan 200.000 MPa. Nah ini diisikan 200 MPa itu setara dengan N per mm.
N per mm. Kita isikan 200.000, 1 2 3 4 5 ya, ini ya. Dengan untuk Poisson ratio ke bawah ini sudah default dari SAP ya, istimewanya SAP itu gitu, jadi sudah ada defaultnya. Lalu untuk ini FY, FU, FYE, FUE ya, ini ya, kita lihat di Word. Untuk FY baja 37 atau tegangan lelehnya itu 240 MPa, sedangkan FU tegangan putus tarik itu 370 MPa. Ini ya. Kita isikan FY. FY-nya tadi 240 MPa, karena satuannya udah setara jadi kita isikan 240. Berarti Itu kan bikin apa, Mas? apa? Itu bikin apa? Ini ya, masukkan data baja. Jadi kita pembuatan material baja sesuai data perencanaan kita. Baja apa? Baja tulangan atau baja konvensional? Oh, kalau baja ini baja tulangan ya. Untuk baja tulangan itu ini ya, untuk material tipe kita ganti rebar. Maaf saya lupa. Terima kasih koreksinya. Ini ganti rebar ya teman-teman. Jadi seperti tadi ya, ini FY-nya tadi 240. Sedangkan untuk FU ini 370. Ini bisa dilihat di SNI. Nah, ini perlu diperhatikan ya, waktu pengisian ini expect yield stress dan expect tensile stress. Untuk FYE itu untuk tulangan pokok atau tulangan sengkang, Mas? Ini tulangan pokok atau tulangan, jadi ini kita samakan ya, ini tulangan pokok dan tulangan sengkang mutunya kita buat sama. Kalau semisal nanti ada tulangan sengkang dan tulangan pokoknya berbeda, kita buat dua material baja. Jadi untuk latihan online ini kita buat satu dulu biar sama. Yang penting teman-teman tahu dasar-dasarnya dulu. Oke, siap. Lanjut. Sebentar ya. Bentar. Ya, sebentar ya. Ya, kita lanjut. Untuk FYE itu rumusnya 1,1 kali 1,1. Ini ya teman-teman, untuk FYE. FYE berarti yang dipakai itu yang punya FY 1,1 kali ini FY-nya 240. Jadi kita enter ya. Untuk FUE berarti 1,1 dikali ini ya, FU-nya 370. Lalu kita enter. Ini material baja sudah kita isikan semua. Kita oke. Material beton dan baja sudah ya teman-teman. Kita klik oke. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut dulu, Mas. Lanjut ya. Ya. Selanjutnya kita akan pembuatan frame. Pembuatan frame itu bisa dikatakan seperti balok, kolom,
Itu ya teman-teman. Jadi kita klik define, section property, frame section, ya, lalu add new property. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Untuk frame section property tipe ini, kolom ini ya, ini ya. Ini jadi kita harus tahu nanti di lapangan frame-nya itu berbahan dasar apa. Jadi semisal berbahan baja kita pilih steel, kalau berbahan beton seperti ya bangunan-bangunan biasa ya banyak kan pakai beton, itu kita konkret. Ini aluminium, ini cold form. Kita untuk balok dan kolom kita memakai beton ya teman-teman, kita klik konkret. Untuk balok dan kolomnya bentuknya persegi, kita klik rektangular. Ya, ini udah masuk pembuatan dimensi balok. Penentuan dimensi balok dan kolom. Ya, ini sebelumnya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini saya lebih fokus ke dasar-dasar SAP 2000 teman-teman semua ya. Jadi untuk perhitungan mungkin hanya sekilas saja. Hanya sekilas ya. Karena untuk hitung-hitungan mungkin nanti kalian pasti dapat di Unstruk lebih banyak, di mata kuliah Unstruk, struktur baja, struktur beton itu nanti banyak banget. Jadi di situ nanti kalian diajarkan. Untuk balok induk bentang 6 meter. Untuk H 1/12 kali 600 itu ketemu 50, setengahnya 50 itu 25. Lalu ketemulah dimensi balok induk 25 kali 50. Langsung kita isi. Ya, ini ya. Perhatikan section name seperti tadi, nama sectionnya. Nama sectionnya itu balok induk 25 kali 50. Untuk penamaan terserah kalian ya, yang penting tidak menyusahkan kalian sendiri ya. Nih, untuk material kita memakai beton FC25, beton ya, bukan baja, beton. Untuk depth itu ini dimensinya ya, depth itu kedalaman, width itu lebar ya, lebar. Untuk FC25 itu setara K berapa, Mas? Kalau FC25 diperhitungkan itu ada rumusnya. FC25 itu setara dengan K30. Kalau saya salah mohon dikoreksi. K30? Ya, itu K300. K300 ya. Mohon maaf ya. Terima kasih ya koreksinya. Jadi untuk konversi FC25 itu bisa dikonversi ke K, atau sebaliknya K bisa dikonversikan ke FC. Ya, bisa cari di internet, ada itu ya. Saya lupa. Jadi untuk section name ukurannya 25 kali 50. Berarti ini senti ya. Sedangkan kita satuannya K atau FC itu apa, Mas? gimana? Maksudnya K sama FC itu apa? Itu mutu betonnya ya. Jadi itu mutu betonnya. Jadi teman-teman pasti sudah belajar mengenai beton ya. Teman-teman pasti tahu. Apalagi teman-teman sudah bisa dikatakan 2,5 tahun ya kuliah teknik sipil, pasti teman-teman sudah tahu lah FC itu apa, K itu apa, gitu ya. Ya, langsung saja ya, lanjut ya. Bisa dilanjut. Oke, saya lanjut. Sebentar. Ya, untuk depth itu kedalaman 50 cm. 50 cm, sedangkan satuan kita di sini meter. Ini meter ya. Jadi 50 cm ke meter berarti 0,50. Kedalamannya 50. Untuk width itu lebarnya 25, 0,25. Sampai di sini masih paham ya? Ini dimensinya.
Lalu untuk balok kita klik concrete reinforcement. Untuk balok kita isikan beam. Untuk balok ya desain tipe kita ganti beam. Lalu untuk top bottom itu selimut betonnya ya. Selimut beton itu di SNI ada kira-kira minimal itu 2 sampai 4 lah. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Jadi kali ini saya memakai selimut beton 3 cm aja ya. 3 cm berarti konversi ke meter ya. Ke meter. Jadi 0,003 top atas, bottom bawah 0,003. Lalu klik OK. Oke ya. Balok induk sudah jadi, tapi kita di sini memakai 2 tipe balok ya. Kita memakai 2 tipe balok. Itu di sini kita memakai balok induk BI dan ada balok anaknya ya. Balok anak. Add new property seperti tadi, konkret rektangular balok anak 20 kali 40 ini ya, tipe balok anak bentang 6 meter itu 20 kali 40. Untuk depth kedalaman seperti tadi 0,040. Untuk width itu 0,20. Seperti tadi konkret ganti beam. Selimut beton 3 cm. Kita klik OK. Balok sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat kolom, frame kolom. Jadi kita klik add new property lagi seperti tadi ya. Untuk kolom kita memakai ukuran 35 kali 35. Kolom satunya ya. K35 kali 35. 35 cm dikonversi ke meter. Jadi 0,35. 0,35. Ya, ini perlu diperhatikan lagi ya. Jadi untuk balok tadi tipenya itu beam. Sedangkan untuk kolom desain tipenya kita isikan kolom. Nah, ini sudah default dari SAP, kita klik OK saja. OK. Lalu lagi add new property rectangular. Untuk kolom 2 ya, dimensi kolom 2 itu kita memakai 3. Untuk dimensi kolom 2 kita memakai dimensi 30 kali 30. 30 kali 30. Kita isikan. Depth-nya kedalaman 0,30 seperti tadi ya. Konkret. Desain tipe kita memakai kolom. Karena ini kolom ya. Kita isikan kolom. Oke. Balok induk, balok anak, kolom 1, kolom 2. Sudah semua ya. Jadi kita klik OK. Ya. Selanjutnya kita akan membuat area section, yaitu plat. Untuk perencanaan pemodelan gedung 2 lantai ini saya asumsikan memakai 2 tipe plat, yaitu yang pertama untuk plat atap dan yang kedua itu untuk plat lantai.
caranya seperti tadi, sama untuk pembuatan plat ya teman-teman. Untuk plat, define section property, area section. Ya, ini langsung kita klik add new section. Untuk section name, kita akan membuat plat atap, kita namakan plat atap. Untuk tipe kita pakai Celtin. Kita lihat. Ini ya, tebal plat lantai 1 12 cm, tebal plat atap 10 cm. Untuk tebal plat atap 10 cm ya. Plat atap, Celtin. Material jangan lupa memakai beton. Ini ya, thickness, ketebalan itu 10 cm, berarti 0,10 ya, 0,10. Untuk branding kita isikan juga 0,10. Lalu kita klik OK. Belum selesai di sini, kita masih ada plat lantai. Kita klik add new section. Kita ganti plat lantai. Sama, material sama, tebalannya 12 cm. Untuk ketebalan plat lantai, untuk tebalan plat lantai 1 itu 12 cm. Kita isikan pada thickness 0,12. Kita klik OK. Ya, ini material kita, plat atap, plat lantai sudah selesai. Kita klik OK. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut. Apakah ada yang ingin tanya? Lanjut ya. Sambil ngopi-ngopi tidak apa-apa kok. Sambil ngopi-ngopi. Ngeteh. Gimana Mbak? Yang tadi thickness itu loh Kak. Ya. Yang thickness mau gimana? Dibuka dulu. Oh ya, sebentar. Yang thickness ini plat ya? Ya gimana? Ya. Nah itu membran sama bendingnya sama ketebalannya ya. Sama itu membran, sebentar, itu bahasa Inggris ya. Saya lupa. Artinya apa Kak? Oh, kalau membran itu selaputnya. Bentar. Selaput sama pembengkokannya. Jadi thickness kan itu ketebalan ya. Jadi ketebalannya tetap sama plat ya. Jadi kita isikan sama ya. Terus itunya sama semua ya, membran sama bending ya. Ya, betul. Terima kasih. Oke, siap. Sampai sini bisa dilanjut. Kita lanjut ya. Untuk langkah yang keempat, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pembuatan beban dan kombinasinya. Pada perencanaan kita hari ini, kita hanya mengasumsikan beban yang bekerja itu beban mati dan beban hidup. Beban mati dan beban hidup, hanya dua. Kalau di SAP itu ada beban mati, beban hidup, beban angin, beban air hujan, beban gempa, banyak lah. Nanti seiring waktu berjalan teman-teman nanti bisa tahu. Tapi kali ini untuk dasar-dasar kita hanya memakai beban mati
dan beban hidup. Kita lakukan pembuatan beban apa saja yang bekerja. Pertama, kita klik define, lalu load pattern. Load pattern ya, ingat-ingat load pattern. Load pattern name did. Ini sudah ada beban mati, did itu mati ya, jadi beban mati. Lalu kita buat lagi load pattern name itu live. Untuk tipe, karena ini beban hidup, kita ganti live juga. Lalu kita ini bisa diperhatikan ya, untuk self weight multiplier ya. Jika kita mengisikan angka 1, jadi beban misal kita melakukan beban plat atau balok, itu beban plat itu sendiri sudah dihitung dalam SAP. Beban plat atau beban balok itu sudah dihitung oleh aplikasi SAP 2000. Tapi jika kita isikan 0, itu beban sendirinya belum dihitung. Untuk beban did, beban mati, kita isikan 1. Berarti nanti untuk beban sendiri sudah dihitung oleh SAP 2000. Sedangkan live kita isikan 0 karena nanti kita isikan sendiri. Setelah itu kita klik add new load pattern. Sampai sini kita klik OK ya. Setelah pembuatan beban apa saja yang bekerja, kita bisa membuat kombinasi pembebanannya. Define ya, kita lihat dulu. Untuk beban kombinasi yang kita gunakan itu kita bisa lihat di SNI 1727 tahun 2013. Di sana banyak kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan pada gedung. Kali ini saya hanya memakai 2 kombinasi, yaitu saya namakan C1 kombinasi 1, C2 kombinasi 2. 1,4D, 1,2D plus 1,6L. Kita isikan dulu yang pertama C1 1,4D. Untuk pembuatan load kombinasi bisa kita klik define. Ini ya, load kombinasi. Add new combo. Kita ganti ini ya, load kombinasi name, nama C1. Untuk did tadi 1,4D, berarti 1,4 beban mati. Beban mati di sini kita namakan did. Jadi 1,4 kita add, ya ini sudah ada. Lalu kita klik OK. Lalu lagi untuk C2 yaitu 1,2D plus 1,6L. Did 1,2 add live, kita ganti live 1,6 add 1,2 did plus 1,6L live. Kita klik OK. Untuk beban sudah kita isikan. Untuk koreksi, untuk penamaan beban apa saja yang bekerja sudah kita buat, dan kombinasi sudah kita buat. Selanjutnya yaitu penggambaran model yang akan kita buat ya. Ya ini perlu diperhatikan. Untuk penggambaran kita pakai ini ya, sebelah kiri itu draw frame, kabel elemen. Kita klik. Sebentar, not responding. Ya, sebentar. Sebelum melakukan penggambaran, teman-teman bisa dimengerti dulu ya. Sebelah kanan itu view-nya 3D,
sedangkan sebelah kiri itu XY. Jika saya naikkan, ini ada biru-biru, berarti posisi yang XY ini di sini, ketinggian 4 meter. Bila kita naikkan lagi Z8, berarti ketinggian di 8 meter. Ini ada biru-birunya. Jika saya naikkan, ya ini di lantai dasar Z0. Jadi XY plane ini bisa kita lihat tempatnya di sini, ini yang ada biru-birunya. Ini ya yang ada biru-birunya. Ya, langsung saja kita lakukan penggambaran. Ini ya teman-teman, kita akan membuat baloknya dulu. Balok itu ada di ketinggian 4 meter. Ketinggian 4 meter. Waktu penggambaran juga kalian harus ingat frame, nama-nama framenya juga. Ini kotak balok satu semua ya, balok induk ya. Kotak balok induk, ketinggian 4 meter. Kita gambar. Ya ini tadi ya, balok induk. Ini section itu namanya ya, balok induk. Kita klik, geser aja nggak apa. Kita gambar. Ya, ini waktu penggambaran di SAP itu kalian harus menemukan ini ya, grid point yang ada merah-merahnya. Jika kalian menggambarnya ini nggak ada merah-merah, lalu kalian klik, itu salah. Itu salah ya. Itu salah. Ketinggian 4 meter ya, ini udah di 4 meter. Z4, kita gambar balok induk, kita klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Udah selesai kan? Kita klik kanan, lalu ESC, escape. Kita klik tombol escape ya. Ini kan bentuknya di tengah ada balok anak, maka dari itu kita harus membagi. Ukurannya kan sama, 3 meter 3 meter. Jadi kita bagi dulu framenya. Kita seleksi sampai keluar titik-titik seperti ini ya. Kita seleksi, ini juga kita seleksi. Lalu kita edit line, divide. Kalau di AutoCAD divide itu pembagi ya, bagi. Jadi ini sama juga di SAP itu bagi, divide frame. Kita akan membagi menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama, satu ukuran yang sama. Kita divide into 2, transverse ratio itu 1. Kita klik OK. Ya, ini sudah ada titik tengahnya, titik tengah. Lalu kita gambar yang tengah kan balok anak, terus klik kanan, escape. Ini sudah. Kalau mau ngecek bisa kita klik ini tanda centang frame, itu kita klik section, kita klik OK. Ini ngecek, ini balok induk benar tengah balok anak. Udah bener ya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penggambaran di lantai atap. Kita naikkan seperti tadi. Balok induk. Kita klik, klik kanan, lalu escape. Seperti tadi kita seleksi sampai keluar titik-titik yang garis panjang ini ya. Edit line, divide, 2 bagian, OK ya. Lalu kita penggambaran balok anak, klik, kita klik kanan, escape. Untuk penggambaran balok sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan penggambaran kolom.
kita ganti view-nya ya teman-teman. Kita sini akan pakai view XZ. Ya ini XZ berarti depan ya. Ya ini depan ya. Kita lihat data perencanaan kita. Untuk kolom lantai dasar ke lantai 1 itu pakai kolom 1 K1. Lantai 1 ke lantai atap itu pakai K2. Kita lakukan penggambaran sama seperti tadi, ganti kolom 1 itu 35 35. Kita klik lalu klik kanan ya, lagi kita klik lalu klik kanan ya. Yang atas kan kolom 2, kita ganti K30 ya, klik kanan ya, lalu escape. Lalu kita pindah yang di sini, yang belakang. Kita pakai arah panah ini, move up. Ya, seperti tadi. Kolom 1 klik ke kanan. Lalu ganti untuk kolom 2. Klik kanan. Klik kanan, lalu escape. Coba kita lihat di view 3D nya ya, ini sudah ya. Belum selesai di sini karena pelat belum dimodelkan ya, belum digambar. View nya kita ganti XY lagi ya, ini ada di ketinggian Z4 4 meter. Lantai 1, jadi kita pakai plat lantai. Untuk plat lantai, untuk penggambaran plat kita memakai ini ya, draw rectangular area element. Bisa memakai 3 ini, tapi saat ini saya mau memakai draw rectangular area element. Kita klik lantai 1, berarti kita ganti plat lantai. Waktu penggambaran ya perlu diperhatikan. Ini klik kiri dulu, tarik ke sini, lalu klik lagi, klik kiri dari ujung sini. Pokoknya ketutup semua, tapi tepat melalui grid point ya, titik. Nah, kita escape. Setelah itu kita escape. Nah, itu kita naik ke lantai atas. Untuk lantai atas itu plat atap. Kita klik. Kita escape. Bisa kita lihat. Ya ini, plat lantai 1, plat lantai 1, plat atap. Seperti ini ya. Setelah itu ya, sebentar. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan waktu pemodelan ini? Oh, Bisa dilanjut? Ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, selanjutnya yang paling terpenting ya, jika kalian sudah melakukan penggambaran atau pemodelan frame ini, kalian jangan sampai lupa memberi tumpuan. Jika kalian lupa memberi tumpuan, ya salah total. Untuk tumpuan itu di lantai dasar. Masih view XY, kita sampai bawah ya. Ini kita seleksi semua, kita blok. Kita blok. Ini sampai keluar silang ini ya, silang. Kita akan memberikan tumpuannya. Kita memakai tumpuan jepit dengan cara send, join, restain, jepit. Ini jepit, ini sendi, ini roll.
Ini ya, kita klik lalu oke. Ya, sampai keluar ini. Ini ada di sini. Sampai keluar tanda ini ya. Kalau tampilan XY itu plus, di 3D-nya ini kelihatan. Ya, setelah ini bagian yang paling terpenting ya teman-teman, yaitu input beban. Input beban. Sebelumnya untuk input beban saya sudah melakukan perhitungan beban lantai atap, beban hidup. Ya, ini sudah ada. Pertama-tama ya, untuk beban lantai atap kita akan mengisikan beban mati terlebih dahulu, yaitu dengan cara beban atap, lantai atap ya. Kalian harus memperhatikan view-nya ya. View-nya ini di lantai atap. Di lantai atap. Kalian jangan sampai salah. Karena ini pembebanan plat lantai, jadi kalian harus klik plat lantainya. Kita klik sampai keluar ini ya. Titik-titik merah. Titik-titik merah ini ya. Lalu kalian lakukan assign area. Karena ini plat area load dan uniform. Kita pilih uniform cell. Untuk beban yang bekerja itu 334, ketemu 334. Tapi ini masih memperhitungkan beban sendiri plat. Jadi tadi kan kita waktu pembuatan beban itu beban sendiri plat sudah diperhitungkan oleh SAP 2000. Jadi solusinya ini harus dikurangi 240 karena sudah diperhitungkan tadi oleh SAP, ketemunya 94 kilogram meter kubik ya, ini salah ini, kubik persegi betul, kilogram meter persegi. 94 ya, 94 untuk beban mati. Load pattern name kita isikan beban mati ya, beban mati. Load itu 94 tadi ya, 94 satuan ya, jangan lupa kalian harus memperhatikan satuan. Tadi kilogram ini sudah benar. Lalu kita klik OK ya, ini sudah. Lalu untuk beban hidup kita klik lagi, masih di plat atap, klik lalu kita assign area load uniform cell seperti tadi ya. Ya, ini beban hidup ya, kita isikan live satuan kilogram. Beban hidupnya 100 ya untuk atap, saya asumsikan 100. Si 100, kita klik OK, sudah terisi. Lalu kita pindah ke plat lantai, kita turunkan. Ini ya view-nya ya, bentar. Ya, ini view-nya sudah di lantai 1. View-nya sudah di lantai 1, kita klik seperti tadi, kita klik platnya, klik assign area load uniform cell. Kita isikan beban matinya dulu. Kita lihat beban matinya 365. Bentar. 365 kurangi beban sendiri plat 264 sama dengan 101 ya, 101 kilo meter persegi. 101 beban mati lantai 1. Kita isikan
Jangan lupa load pattern name dit satuan kilogram 101. Kita klik OK. Ya, ini sudah terisi. Lalu kita mengisikan beban hidup. Kita assign area load uniform cell. Ya, beban hidup ya, kita ganti load pattern name-nya live. Unitnya kilogram, loadnya besar bebannya. Beban hidup untuk lantai 1 seperti tadi ya, dengan fungsi ruang sebagai kantor itu 250 kg meter persegi. Bisa lihat di PPURG 1987 250 live. Oke. Ya, untuk beban atap dan beban lantai sudah kita isikan semua. Selanjutnya jangan lupa, ini kan gedung kita ada dindingnya ya, jadi kita masukkan beban dinding. Ini ya, lantai 1 ke atap kan ada dindingnya, jadi dindingnya itu bertumpu pada kolom dan balok. Jadi kita input beban pada baloknya, kan keliling gini ya. Beban dindingnya itu tinggi dinding 4 meter kali 250. Berat jenis bata merah ya, bisa dilihat di PPURG, sama dengan 1000 kilo. 1000 ya, W dinding. Ini termasuk beban mati. Kita seleksi baloknya sampai titik-titik ya. Kita seleksi sampai keluar titik-titik seperti ini. Lalu kita seperti tadi input assign. Kalau plat itu memakai area ya, sedangkan untuk balok kolom itu frame load. Karena ini bebannya merata, jadi kita memakai distribute. Kita isikan dit satuan kilogram, lalu kita langsung aja uniform load. Kita isikan 1000. Kita klik OK. Ya, sudah terisi. Sampai sini input beban sudah selesai. Tinggal kita run analisis. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Sebentar. Ada yang ingin tanyakan? Udah ya, kita lanjut ya. Ini sudah semua ya, beban sudah masuk. Jadi selanjutnya kita akan melakukan ya, sebelum melakukan run kita analis dulu. Kita klik analis, set analysis option. Kita asumsikan ini seperti portal 3D ya. Kita klik space frame, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik design, concrete frame design, lalu pilih select design combo. Ya, ini kombinasi yang akan kita gunakan. Kita add, lalu untuk centang otomatis ini kita matikan biar nanti tidak otomatis ya. Kita klik OK. Sampai sini langsung kita run analisis. Seperti biasa modal kita matikan ya, terserah teman-teman waktu menganalisa, tapi biasanya itu untuk modal dimatikan ya, run do not, lalu kita run no.
Kita tunggu. Kita namakan 2 lantai kantor aja ya, kantor. Kita save. Ya, ini bentuknya ya seperti ini. Kita stop ya. Sampai sini, sampai run. Jadi kita harus mengecek apakah struktur atau frame yang kita gunakan, material yang kita gunakan itu sudah aman atau belum. Kita bisa tahu dari sini. Kita klik desain, concrete frame design, lalu start design check of struktur. Masih dicek ya, ini sudah. Setelah itu desain concrete verif analysis design section. Ya, ini ya, analysis and design section match for all concrete frame. Jadi jika tulisannya seperti ini, itu sudah material, dimensi balok kolom yang kita gunakan itu aman. Ya, mungkin sampai di sini memang belum selesai. Setelah ini setelah melakukan analisis, biasanya kita melakukan pengambilan data analisis. Tapi untuk pembelajaran dasar-dasar SAP 2000 hari ini mungkin cuma sampai ini saja, karena jika diterangkan pengambilan outputnya itu sangat panjang ya. Mungkin sampai di sini pembelajarannya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Santai saja ya, karena juga mahasiswa, jadi nggak usah malu-malu. Kalau sama dosen mungkin masih malu, pekewuh gitu ya. Kalau sama saya santai saja. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya teman-teman ya? Halo. Apa Mas? Gimana bilang Mbak? Mau tanya. Mau tanya? Ya, tanya apa Mbak? Itu berarti kan tadi yang dimasukkan cuma balok ya? Ya, balok gimana? Maksudnya gini, itu kan tadi baloknya di ketinggian 4. Ya. Nah, untuk sleeve-nya itu nggak dimasukkan ya Mas? Ya, untuk pemodelan ini kan saya tidak memakai sleeve, jadi langsung gimana ya? Sleeve tidak saya buat, jadi pembebanan di sleeve tidak ada, karena dindingnya saya asumsikan pembebanan yang paling berat kan di ini. Sebentar. Ya, ini ya. Ini kan tidak ada sleeve ya. Jika tidak ada sleeve, berarti kalau mau input beban kan tidak ada. Ya. Jadi yang terbebani itu kan di plat lantai 1. Plat lantai 1 itu ada dinding ini mengelilingi ini ya. Ya, mengelilingi. Beda cerita kalau semisal saya tadi buat sleeve-nya, itu input beban dinding juga harus dimasukkan. Ya, mungkin seperti itu, bisa dimengerti. Oke, terima Berarti kasih. lantai bawah nggak ada dindingnya Mas? Ya, ada, pasti ada tuh Mas. Pasti ada. Masa bolong Mas? Nggak, kok nggak di model cut-nya Mas? Gimana ya? Karena ini sebentar. Ini kan masuknya kan bawah kan itu langsung pondasi ya Mas, karena ini mungkin strukturnya hanya 2 lantai, jadi beban yang bekerja tidak terlalu banyak. Jadi saya asumsikan yang terbeban paling banyak itu di lantai 1. Jadi yang saya input di beban lantai 1. Seperti itu. Mungkin jika Masnya lebih tahu mungkin bisa dikoreksi. Cek. Sekarang kan fungsi slope kan mengikat kolom Mas, walaupun nggak ada bebannya kan tetap dimodelkan.
Ya. Fungsi stroke kan untuk mengikat kolom, walaupun tidak dimodelkan, walaupun tidak terbebani kan harusnya tetap dimodelkan. Ya memang seharusnya harus dimodelkan Mas, tapi ya ini mungkin karena kita lebih fokusnya dasar-dasarnya, jadi kita buat yang simpel gitu loh Mas, biar teman-teman semua lebih gimana ya, lebih mudah dimengerti lah. Intinya ya seperti itu harus ada. Ya mungkin seperti itu ya Mas. Mas siapa ini, Mahendra ya. Nggih. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin yang angkatan 18 ini yang baru belajar ya, atau mungkin teman-teman udah ada yang udah megang SHP, mungkin bisa dikoreksi karena kita sama-sama mahasiswa ya, belajar biar tahu ya. Kalau ada salah mungkin ya bisa dikoreksi. Mungkin itu saja teman-teman, nggak ada yang tanya ini. Sebentar. Ada yang tanya di chat. Oh iya ya siap. Mas mau tanya, setiap bentang apakah harus ada balok anak, sedangkan saya membaca buku dari Pak Ngudi kok walaupun bentangnya sama tapi kok salah satunya nggak pakai balok anak ya Mas, itu gimana? Oh ya, jadi begini ya, kalau yang saya pelajari untuk luasan itu untuk balok anak ya, untuk luasan yang lebih dari 16 meter persegi itu harus ada balok anaknya. Jika lebih 16 meter persegi harus ada balok anaknya. Misalkan panjang ruangannya itu 4 kali 5 itu kan 20 meter persegi. Jadi itu dibuat balok anaknya di yang 5 itu, 5 dibagi 2, 2,5 gitu. Yang penting itu ya tidak melebihi 16 meter persegi. Syaratnya itu tidak melebihi 16 meter persegi. Ya sudah dimengerti ya Mas Koirul Umam. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena ya udah hampir 1,5 jam ya, mau 1,5 jam. Sudah ya, semoga teman-teman semua bisa paham ya. Nanti semisal teman-teman belum mengerti atau ada kebingungan bisa tanyakan pada saya ya, nomor saya sudah ada di CP pamflet kemarin. Kalau saya tahu nanti saya usahakan jawab, kalau belum tahu nanti saya akan cari jawabannya ya, saya usahakan ya. Ya intinya teman-teman kalau mau memakai SHP ini jangan pernah takut salah ya. Saya dulu juga salah banyak, maksudnya problem terus, jadi sampai nemu yang benar itu gimana. Jadi dari situ kita berkembang ya. Mungkin itu dulu dari saya. Untuk teman-teman yang ya ini sekalian promosi, teman-teman yang mau belajar SHP 2000 bisa di channel YouTube saya itu RYD Oke ya. Di situ ada pembelajaran SHP dasar, terus ada atap kuda-kuda ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Sebentar ya, kita break dulu sebelum nanti kita tutup pembahasan.
Itu salah ini. Cek mau kowe sing dokumentasi ya. Cek. Ya, mungkin itu saja pembelajaran untuk online learning dasar-dasar SAP 2000 dari saya Revaldo Simaniuruk. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap semangat ya. Walaupun kuliah online, tugas besarnya dikerjakan. Semangat. Selamat pagi. Turun ke on. Terima kasih Revaldo udah ngasih materi. Teman-teman, sebelum kita tutup acara ini, kita adain sesi dokumentasi dulu ya. Dimohon kameranya dinyalain dulu, nanti kita biar bisa bersyukur. Ayo nyalain teman-teman. Kita minta tolong dinyalain dulu kameranya. Ditunggu ya. Screenshot aku. Ayo teman-teman biar saling kenal ya. Minta tolong dinyalakan ya, saya tunggu. Kak, pede aja jadi lucu ya. Pedia. Pedianya siapa? Terima kasih loh. Udah ini nggak ada yang bisa nyalain kamera. Ya udah aja, sengaja aja tuh. Sengaja aja ya. Ya. Sudah berapa guys? Udah, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara learning online dasar-dasar SAP 2000. Mohon maaf apabila kami banyak kesalahan. Mungkin next kedepannya kalau kita ada pelatihan seperti ini lagi kita bakal kabarin karena tadi udah mencantumkan kontak person ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.